Halo semua, bertemu kembali dengan Aris Sukeksi Channel dalam pembelajaran matematika. Dalam video kali ini akan membahas tentang transformasi dengan materi translasi dan dilatasi. Matematika keren. Translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Misal titik A dengan koordinat X, Y dikenai translasi dengan komponen A, B, maka akan memiliki bayangan A aksen itu koordinatnya adalah E ditambah A, Y ditambah B. Contoh nomor 1, tentukan koordinat bayangan A dengan koordinat 3,2 yang ditranslasikan negatif 1, 3. Maka caranya kita kerjakan A 3,2 dikenai translasi dengan komponen negatif 1, 3. Maka bayangannya adalah A aksen memiliki koordinat 3, A-nya 3 berarti 3 ditambah negatif 1, 2 ditambah 3. A aksen 3 ditambah negatif 1, 2, 2 ditambah 3, 5. Jadi bayangan titik A 3,2 yang ditranslasikan oleh negatif 1, 3 bayangannya adalah 2,5. Nomor 2, titik B koordinatnya 4,1 ditranslasikan oleh A, B mempunyai bayangan B aksen 2,3. Tentukan translasi A, B. Caranya sama. B 4,1 dikenai translasi A, B, maka bayangannya adalah B aksen 4 ditambah A. 4 ditambah A, 1 ditambah B. 1 ditambah B. Di sini sudah diketahui bahwa B aksennya adalah 2,3. Untuk menentukan nilai A dan B, maka yang depan sama dengan yang depan, belakang sama dengan belakang, sehingga menjadi 4 ditambah A sama dengan 2. Kita cari A-nya dulu. A sama dengan 2, pindah ruas menjadi negatif 4. A sama dengan 2 dikurangi 4, negatif 2. Untuk menghitung B-nya berarti kita pakai yang belakang. 1 ditambah B sama dengan 3. B sama dengan 3, pindah ruas menjadi min 1. Maka B-nya sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Jadi translasi AB sama dengan A-nya negatif 2, B-nya 2. Nomor 3, titik B X, Y ditranslasikan 32 mempunyai bayangan P aksen 5,1. Tentukan koordinat titik P X, Y. Pada contoh nomor 3 ini kita mencari titik mula-mula atau titik asal yang diketahui translasi dan bayangannya. Caranya
P X, Y dikenai translasi 32, maka bayangannya adalah P aksen X ditambah 3, Y ditambah 2. Di sini sudah diketahui bayangannya yaitu 5,1. Kita samakan berarti yang depan sama dengan yang depan, belakang sama dengan belakang. X ditambah 3 sama dengan 5. X sama dengan 5, pindah ruas menjadi min 3. Jadi X-nya sama dengan 5 kurangi 3, 2. Belakang sama dengan belakang. Y ditambah 2 sama dengan 1. Y sama dengan 1, ini pindah ruas menjadi min 2. Y sama dengan 1 dikurangi 2, negatif 1. Jadi titik P X, Y itu sama dengan P, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Transformasi yang kedua adalah dilatasi atau perkalian. Pada dilatasi ini ada dua, dengan pusat O 0,0 dan yang kedua nanti dengan pusat A, B. Sekarang yang pertama dulu, dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Faktor skalanya ini dipakai untuk mengalikan. Jika titik A dengan koordinat X, Y didilatasi pusat 0,0, faktor skala K akan memiliki bayangan A aksen K kali X, K kali Y. Contohnya seperti berikut ini. Nomor 1, tentukan koordinat bayangan titik A 3,-2 yang didilatasi dengan pusat O 0,0, faktor skala negatif 1. Dari soal ini X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2, K faktor skalanya negatif 1. Maka kita pakai ketentuan ini, A X, Y dikenai dilatasi 0,0 faktor skala K, bayangannya adalah A aksen K kali X, K kali Y. Kita masukkan angka-angkanya. A 3,-2 dilatasinya 0,0 faktor skala negatif 1, maka bayangannya adalah A aksen K-nya negatif 1 kali 3, negatif 1 kali negatif 2. Di sini langsung kita ulah yang ini, negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Maka hasil bayangan dari A 3, negatif 2 dikenai dilatasi 0,0 pusatnya dan faktor skala negatif 1, bayangannya adalah A aksen negatif 3,2. Contoh yang kedua, titik P 6,-4 didilatasi pusat O 0,0 faktor skala K mempunyai bayangan P aksen negatif 3,2. Tentukan faktor skala K. Di sini kita gunakan ketentuan yang dilatasi X, Y dikenai dilatasi 0,0 faktor skala K. Rumusnya P aksen K kali X, K kali Y. X-nya 6, Y-nya negatif 4. Kita masukkan ke rumus menjadi bayangannya 6K, negatif 4K. Kalau ditanya K-nya, kita cukup menggunakan salah satu. Boleh yang depan sama dengan depan, boleh yang belakang sama dengan
belakang. Kita gunakan yang depan saja sehingga menjadi 6K sama dengan negatif 3. K sama dengan negatif 3 per 6. K sama dengan negatif, semuanya kita bagi dengan 3, 1 per 2. Jadi faktor skalanya adalah negatif 1 per 2. Dilatasi yang kedua adalah dilatasi dengan pusat A, B, faktor skala K. Misal titiknya A, X, Y dikenai dilatasi A, B dengan faktor skala K, maka akan memiliki bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah K kali X dikurangi A, B ditambah K kali Y dikurangi B. Contohnya sebagai berikut ini. Tentukan koordinat bayangan titik Q negatif 2,1 di dilatasi pusat 4,3 dengan faktor skala negatif 1. Maka X nya negatif 2, Y nya 1, A nya 4, B nya 3, K nya negatif 1. Kita cari satu persatu saja supaya kita lebih jelas. Kita cari yang koordinat bayangan yang X dulu, yaitu A ditambah K kali X dikurangi A. 4 ditambah negatif 1 kali negatif 2 dikurangi 4. 4 ditambah negatif 1, ini negatif 2 kurangi 4 negatif 6. 4 ditambah 6, 4 ditambah 6, 10. Kita cari yang Y-nya, bayangan dari Y, B ditambah K kali Y dikurangi B. 3 ditambah negatif 1 kali 1 dikurangi 3. 3 ditambah negatif 1 kali 1 dikurangi 3 negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Jadi 3 ditambah 2, 5. Jadi koordinat bayangan Q aksen itu adalah X-nya 10, Y-nya 5. Berkoordinat 10,5. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di channel yang sama dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu, matematika keren.